Studi Penerbitan semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai editor sebagai karir. Apa sih syarat menjadi seorang editor? Yang pertama, berpengetahuan luas dengan gemar membaca. Seorang editor harus lebih berpengetahuan dari seorang penulis. Selanjutnya ada teliti, sabar, kritis, dan luas. Ini berkaitan dengan kualitas tulisan di akhirnya. Yang selanjutnya adalah menguasai ejaan, menguasai tata bahasa, dan bersahabat dengan kamus. Sebagai kode penghubung antara pengirim atau penulis kepada pembaca atau penerima yang membuatnya mengerti maksud atau informasi yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang selanjutnya adalah mengetahui batasan sara dan unsur pornografi. Sudah ada regulasi atau undang-undang yang mengatur tentang sara dan unsur pornografi. Yang selanjutnya adalah mampu menulis. Selain seorang editor bisa mengoreksi, seorang editor juga harus mampu menulis. Selanjutnya menguasai bahasa asing, dan yang paling penting adalah memahami kode etik editing. Selanjutnya, apa sih orang yang tidak layak menjadi seorang editor? Kebalikannya, bahwa seorang yang tidak layak menjadi seorang editor adalah yang pertama, orang yang tidak suka membaca, dan yang kedua, orang yang tidak dapat menulis, yang ketiga, orang yang enggan bergaul, yang keempat, orang yang pelin-pelan, yang kelima, orang yang tidak suka tekanan, dan yang terakhir, orang yang temperamental. Apa sih jenjang karir seorang editor? Ada beberapa jenjang karir seorang editor. Yang pertama itu ada copy editor atau setara dengan D3. Copy editor adalah proses meninjau dan memperbaiki materi tertulis untuk meningkatkan akurasi keterbacaan dan kesesuaian, yang bertujuan untuk memastikan tulisan tersebut terbebas dari kesalahan, kelalaian, inkonsistensi, dan pengulangan. Tanggung jawabnya adalah memeriksa dan mengoreksi naskah mentah hingga proses cetak. Tugasnya adalah mengoreksi keseluruhan pengetikan, bahasa, visualisasi, tipografi, fakta, dan data. Yang kedua ada jenjang karir editor atau setara dengan S1. Editor adalah orang yang melakukan penyuntingan, pengeditan, serta perubahan pada suatu naskah berita, gambar, video, audio, film, baik di media cetak, media elektronik maupun media baru. Jenjang karir profesi editor adalah setelah menjadi copy editor selama 2-3 tahun. Kewenangannya adalah mengubah naskah dan menilai kelayakan terbit naskah. Secara lebih spesifik, editor dibagi menjadi 3 peran atau fungsi. Yang pertama adalah associated editor atau editor pendamping yang bertugas khusus mencari naskah dan bekerjasama secara teknis dengan penulis. Yang kedua ada pictorial editor atau editor gambar yang bertugas khusus mengedit visualisasi naskah. Yang ketiga adalah right editor atau editor pengurus hak cipta yang bertugas mengurus legalitas naskah atau kontrak penerbitan. Jenjang karir ketiga atau senior editor setara dengan S2, yaitu editor yang memiliki jam terbang editing lebih dari 3 tahun dan memiliki wawasan penerbitan yang memadai. Selanjutnya adalah pangkatnya setara dengan supervisor atau kepala bagian.
Tanggung jawabnya adalah menilai kelayakan terbit naskah dan mengorganisasikan program penerbitan. Nah, secara lebih spesifik, senior editor dibagi menjadi dua, yaitu acquisition editor atau editor akuisisi yang merancang strategi penggandaan naskah. Yang kedua, development editor atau editor pengembangan yang merancang strategi naskah dari sisi copy editing dan desain. Yang ketiga ada managing editor atau jenjang karir S3, yaitu pangkatnya setara dengan assistant manager atau manager. Editor yang memiliki jam terbang lebih dari 5 tahun di editing. Tugasnya adalah mengelola penerbitan termasuk pengembangannya. Tidak terlibat dalam urusan teknis editing naskah, tetapi sesekali ia akan menilai hasil kerja para editor dengan kemampuan editing secepatnya. Yang terakhir itu ada staff editor, yaitu jenjang karir tertinggi yang setara dengan manajer atau general manager. Staff editor bekerja dalam perspektif sebagai pemimpin sekaligus departemen pengembangan atau divisi editorialnya. Akuntabilitas editor diukur dari keterampilan naskah yang memadai bagi penerbit dan kemampuan naskah tersebut menjadi buku bestseller di pasaran.